Indonesia, sebuah negara yang dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa. Dari tambang emas, batu bara, minyak, gas, hingga kelapa sawit, kita memiliki hampir segala yang dibutuhkan dunia. Namun, di balik kekayaan alam yang melimpah ini, ada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Masyarakat Indonesia, banyak yang masih hidup dalam kemiskinan. Mengapa bisa begitu? Mengapa negeri yang kaya akan sumber daya alam justru masih menghadapi masalah kemiskinan yang serius? Inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Mari kita telah bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil berkontribusi pada ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Kami akan membagi dalam 7 bagian. Bagian 1, kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan alam terlengkap di dunia. Kami memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan lautan yang kaya akan hasil laut, hutan yang menyimpan beragam keanekaragaman hayati, dan tanah yang subur untuk pertanian. Tanah Indonesia menghasilkan komoditas pertanian yang sangat penting bagi dunia, seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan rempah-rempah. Lautan Indonesia adalah rumah bagi berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya yang menjadi sumber kehidupan banyak nelayan. Selain itu, Indonesia juga memiliki tambang batu bara terbesar ketiga di dunia, serta sumber daya mineral dan energi yang sangat melimpah. Namun, meski memiliki semua itu, sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa kekayaan alam yang melimpah ini tidak langsung dinikmati oleh rakyat Indonesia? Bagian 2, ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Salah satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri adalah ketimpangan sosial yang semakin besar di Indonesia. Di satu sisi, kita memiliki kawasan perkotaan besar yang dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi dan kehidupan yang serba modern. Di sisi lain, masih ada banyak desa-desa yang jauh tertinggal, dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sangat terbatas. Kemiskinan di Indonesia bukan hanya sekadar kurangnya pendapatan, tetapi juga masalah akses terhadap sumber daya. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam seringkali tidak bisa memanfaatkan kekayaan ini untuk memperbaiki hidup mereka. Sebagai contoh, banyak petani kecil dan nelayan yang tinggal di daerah yang kaya akan komoditas alam, tetapi mereka tidak mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan apa yang mereka hasilkan. Bagian 3, pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan asing. Bagian penting dari masalah ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang mayoritas dilakukan oleh perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri datang ke Indonesia dengan modal yang besar dan teknologi yang canggih, kemudian menguasai hampir seluruh sumber daya alam yang ada. Contohnya adalah industri pertambangan. Indonesia adalah negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia, tetapi mayoritas perusahaan yang mengelola tambang batu bara di Indonesia adalah perusahaan asing. Begitu juga dengan minyak dan gas. Perusahaan asing menguasai sebagian besar sektor ini, baik dalam hal eksplorasi maupun produksi. Sebagian besar hasil dari eksploitasi sumber daya alam ini tidak kembali kepada negara atau rakyat Indonesia, melainkan mengalir ke luar negeri. Industri kelapa sawit juga tidak jauh berbeda. Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi banyak perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Mereka menguasai lahan-lahan yang luas, sementara petani kecil dan masyarakat lokal hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari hasil perkebunan tersebut. Bagian 4, dampak pengelolaan asing terhadap rakyat Indonesia. Dampak dari pengelolaan sumber daya alam yang sebagian besar dikuasai oleh perusahaan asing sangat besar. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Meskipun Indonesia menghasilkan begitu banyak kekayaan dari alamnya, sebagian besar keuntungan dari sumber daya ini tidak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, banyak petani kecil dan nelayan yang bekerja keras untuk menghasilkan bahan pangan atau hasil laut, namun mereka harus menghadapi harga jual yang rendah dan tidak stabil. Mereka terjebak dalam sistem yang tidak mendukung kesejahteraan mereka. Hal ini membuat mereka tetap hidup dalam kemiskinan, meskipun mereka berada di tengah kekayaan alam yang melimpah. Bagian 5, kasus-kasus ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain ketimpangan ekonomi, ada masalah lain yang tak kalah penting, yaitu kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Contohnya adalah kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan liar dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan setiap tahunnya,
yang berimbas pada perubahan iklim, bencana alam, dan hilangnya habitat satwa liar. Masyarakat lokal, yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam mereka, justru menjadi korban dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan besar. Bagian 6, upaya untuk mengubah sistem pengelolaan sumber daya alam. Namun, meskipun pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan asing memiliki dampak yang merugikan, ada harapan. Banyak inisiatif lokal yang mulai muncul di berbagai daerah untuk mengubah cara kita mengelola sumber daya alam. Di sektor pertanian, semakin banyak petani yang beralih ke pertanian organik dan ramah lingkungan, yang tidak hanya memberikan keuntungan lebih tinggi tetapi juga melindungi tanah dan lingkungan. Begitu juga dengan sektor perikanan, banyak koperasi nelayan yang mulai terbentuk untuk memperkuat posisi mereka dalam pasar dan memastikan harga yang lebih adil. Selain itu, ada juga upaya dari pemerintah dan LSM untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, yang dapat mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing dan memberikan ruang bagi pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Bagian 7. Harapan dan solusi untuk masa depan. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Jika kita mampu mengelola kekayaan alam ini dengan bijak, berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing, maka masa depan Indonesia bisa jauh lebih cerah. Saat ini, sudah saatnya bagi kita untuk berpikir lebih panjang tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan kekayaan alam ini untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang atau perusahaan asing. Dengan mengutamakan keberlanjutan dan pemerataan, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih adil dan makmur. Penutup. Indonesia bukan hanya kaya dalam sumber daya alam, tetapi juga kaya akan potensi manusia. Mari kita bersama-sama memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Masa depan yang lebih baik ada di tangan kita. Mari kita bangun Indonesia yang sejahtera, untuk kita semua, untuk anak cucu kita, dan untuk seluruh generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda setuju bahwa sudah saatnya Indonesia mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyatnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentar Anda di bawah, apa yang menurut Anda bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial ini? Sampai jumpa di video berikutnya.